Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana. Kali ini kita masuk bab baru yaitu bab himpunan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang himpunan. Pokok bahasannya itu ada 6. Yang pertama, pengertian himpunan. Yang kedua, notasi himpunan. Yang ketiga, keanggotaan himpunan. Yang keempat, banyaknya anggota himpunan. Yang kelima, cara menyatakan himpunan. Yang keenam, himpunan berhingga dan tak berhingga. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian himpunan. Nah, jadi himpunan berupa kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, jadi himpunan itu merupakan kumpulan benda atau objek yang bisa kita nyatakan atau kita definisikan dengan jelas. Contohnya, kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah, kira-kira apa saja tuh warna lampu lalu lintas? Pasti kalau ibu tanya kalian semua, pasti kalian menjawab merah, kuning, hijau. Atau ibu tanya, Pak Presiden apa sih warna lampu lalu lintas? Pasti Pak Presiden jawabnya merah, kuning, hijau. Siapapun ibu tanya, pasti menjawabnya merah, kuning, hijau. Nah, jadi ini bisa kita sebut dengan himpunan. Karena kalau kita tanya semua orang, maka semua orang akan menjawab merah, kuning, hijau. Ya. Selanjutnya, kumpulan siswa yang berat badan 30 kg. Nih, kalau kumpulan siswa yang berat badan 30 kg kan kita bisa timbang berapa berat badannya. Nah, jadi kan kita bisa mengumpulkan siswa-siswa yang berat badannya itu 30 kg. Nah, maka ini bisa kita sebut dengan himpunan. Selanjutnya, kumpulan bilangan ganjil kurang dari 15. Nah, kalau ibu tanya bilangan ganjil kurang dari 15 berapa? Pasti kalian bilangnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sampai kurang dari 15 ya. Nah, jadi kalau ibu tanya semua orang, berapa bilangan ganjil yang kurang dari 15? Pasti mereka jawabnya sama, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, jadi ini kita bisa sebut himpunan. Selanjutnya, kumpulan bilangan genap antara 1 sampai 20. Nah, jadi kalau ibu tanya berapa kumpulan bilangan genap antara 1 sampai 20, pasti kalian jawabnya 2, 4, 6, dan seterusnya sampai 20. Nah, jadi ini bisa kita sebut dengan himpunan. Selanjutnya, perhatikan kumpulan gambar di bawah ini. Manakah yang termasuk himpunan? Nah, yang pertama kita lihat itu ada kumpulan makanan enak. Ada bakso, ada mie ayam, ada siomay, ada pentol juga itu. Nah, kalau ibu tanya si A, apakah ini benar kumpulan makanan enak? Setelah dia lihat, oh ternyata dia tidak suka bakso. Nah, maka dia bilang kalau bakso itu tidak enak. Selanjutnya ibu tanya si B, apakah ini kumpulan makanan yang enak? Ternyata si B jawab, oh ternyata saya tidak suka makan mie ayam, Bu. Berarti mie ayam itu tidak enak, Bu. Nah, jadi kalau ada yang menjawab kalau makanan itu tidak enak, sedangkan di sana disebutkan bahwa itu kumpulan makanan enak, maka ini tidak bisa kita sebut dengan himpunan. Karena untuk kata enak itu sendiri, semua orang memiliki penilaian yang berbeda-beda tentang makanan yang enak, begitu kan? Nah, jadi di sini kita tidak bisa menyebutnya himpunan karena semua orang pasti jawabnya berbeda-beda. Nah, jadi ini bukan himpunan. Selanjutnya kumpulan buah-buahan. Kalau ibu tanya semuanya, ini benar nggak buah-buahan? Di sana ada nanas, ada pisang, ada apel, ada anggur, ada jeruk. Kalau ibu tanya si A, benar nggak itu buah-buahan? Pasti dia jawab benar. Kalau ibu tanya si B, benar nggak itu kumpulan buah-buahan? Pasti dia jawab benar, karena di sana itu gambar buah-buahan. Nah, jadi semua orang itu pasti jawab benar kalau itu buah-buahan. Nah, jadi ini merupakan kumpulan buah-buahan. Nah, jadi ini kita bisa sebut bahwa ini merupakan himpunan. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Ada disebutkan kumpulan gajah. Benar nggak itu ya kumpulan gajah? Kalau ibu tanya nih satu-satu, benar nggak itu kumpulan gajah?
Pasti kalian jawabnya benar, karena kan di sana ada foto gajah, ada gambar gajah. Nah, jadi di sini bisa disebut dengan himpunan. Selanjutnya, kumpulan hewan herbivora. Tahu nggak kalian apa artinya herbivora itu? Hewan herbivora. Nah, jadi hewan herbivora itu yang memakan tumbuh-tumbuhan. Benar nggak ya di sini gambarnya ini hewan-hewan yang makan tumbuh-tumbuhan? Kita lihat dulu. Yang pertama sapi. Ibu ambil sapi gambarnya nih. Benar nggak sapi itu makan tumbuh-tumbuhan? Benar kan? Nah, dan selanjutnya ada domba. Benar nggak domba itu makan tumbuh-tumbuhan? Oh, ternyata benar. Selanjutnya ada juga kuda. Benar nggak kuda itu makan tumbuh-tumbuhan? Ternyata benar. Dan misalnya lagi ibu sebut harimau. Benar nggak harimau itu makan tumbuh-tumbuhan? Oh, ternyata tidak. Harimau itu makannya daging. Nah, jadi apakah ini benar kumpulan hewan yang makan tumbuh-tumbuhan? Maka jawabannya bukan, karena kan ada harimau yang tidak yang makan daging gitu. Nah, karena ada harimau yang makan daging, dia tidak makan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini kita tidak bisa menyebutnya sebagai himpunan, karena di dalam gambar itu ada hewan herbivora, ada hewan karnivora juga. Nah, jadi ini bukan himpunan. Selanjutnya, notasi himpunan. Himpunan biasanya diberi nama dengan huruf besar atau huruf kapital dan ditulis di dalam pasangan kurung kurawal. Nah, contohnya ada himpunan A, maka itu kita tulis dengan huruf besar atau huruf kapital A, himpunan A. Dan anggotanya itu di dalam kurung kurawal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi begitu cara menuliskan himpunannya. Misalnya himpunan H. Himpunan H itu kita beri huruf besar, huruf H-nya. Nah, jadi anggotanya itu kita masukkan di dalam kurung kurawal, yaitu sapi, kambing, dan kerbau. Nah, selanjutnya keanggotaan himpunan. Nah, jadi di sini kita menyebutkan anggota himpunan. Anggota atau elemen dari himpunan dilambangkan dengan, nah itu seperti huruf E itu, artinya elemen atau anggota. Nah, kalau bukan anggota himpunan itu dilambangkan dengan huruf E tapi dicoret. Nah, artinya itu bukan himpunan atau bukan anggota himpunan. Nah, contohnya himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka 1 itu merupakan anggota himpunan A, 2 merupakan anggota himpunan A, 3 juga anggota himpunan A, dan 4 juga anggota himpunan A. 5 bukan anggota himpunan A, 6 bukan anggota himpunan A, dan 7 juga bukan anggota himpunan A. Mengapa 5, 6, dan 7 itu bukan anggota himpunan A? Karena 5, 6, 7 itu tidak ada di dalam himpunan A. Nah, yang ada di himpunan A itu hanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi cuma 1, 2, 3, dan 4 itu yang merupakan anggota himpunan A. Selain 1, 2, 3, dan 4 itu bukan anggota himpunan A. Selanjutnya, banyaknya anggota himpunan. Nah, jadi di sini kita menghitung banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan A itu dilambangkan dengan NA, artinya banyaknya anggota himpunan A. Nah, contohnya, ini ada himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ibu tanya berapa anggota himpunan A itu? Maka jawabannya NA atau banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan 6. Selanjutnya himpunan B, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Berapa banyaknya anggota himpunan B? Maka kita hitung, ini jumlahnya ini. Ada 2, 3, 5, 7, 11. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata banyaknya anggota himpunan B itu sama dengan 7. Selanjutnya himpunan H. Itu anggotanya merah, kuning, hijau, ungu. Nah, berapa banyak anggota himpunan H itu? Maka kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi banyaknya anggota himpunan H itu ada 4. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama itu menyebutkan sifatnya.
Yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga, mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, jadi untuk cara menyatakan himpunan ini ada 3 cara. Yang pertama tadi menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, jadi kita sebutkan tuh sifat-sifat himpunan. Contohnya, himpunan A, sifatnya itu anggota himpunan A itu bilangan asli. Dan bilangan asli itu kurang dari 7. Nah, jadi di sini kan himpunan A kita sebutkan sifatnya, yaitu anggota himpunannya itu bilangan asli dan kurang dari 7. Selanjutnya himpunan B. Kita sebutkan sifat-sifat anggota himpunan B. Nah, kan anggotanya itu bilangan prima, antara 2 sampai 10. Nah, jadi untuk anggota himpunan B itu merupakan bilangan prima, dan nilainya itu antara 2 sampai 10. Selanjutnya dengan cara notasi pembentuknya. Nah, contohnya di sini himpunan A, di mana anggota A itu kita anggap X, X demikian hingga untuk X-nya itu kurang dari 7, dan X-nya merupakan anggota bilangan asli. Nah, jadi kalau di sini tadi kan kita tinggal sebutkan himpunan A itu bilangan asli yang kurang dari 7. Nah, kalau dengan notasinya ini, kita tulis seperti ini. Anggota himpunan A itu X, sedemikian hingga X-nya kurang dari 7, dan X-nya anggota bilangan asli. Nah, begitu juga dengan himpunan B. Himpunan B itu anggotanya X, sedemikian hingga X itu lebih besar daripada 2, dan X itu kurang dari 10. Dan juga X itu merupakan bilangan prima. Nah, kalau dengan sifatnya tadi kan kita menyebutnya begini. Himpunan B anggotanya bilangan prima antara 2 sampai 10. Nah, kalau dengan notasinya kita tuliskan seperti ini. Anggota himpunan B itu kita misalkan dengan X, sedemikian hingga X-nya itu lebih besar daripada 2, kurang dari 10. Dan X itu merupakan anggota bilangan prima. Nah, selanjutnya dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya, himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau dengan cara menyebutkan sifatnya kan kita bilang anggota bilangan asli kurang dari 7. Kalau dengan notasinya, anggota himpunan A itu kita misalkan dengan X, demikian hingga untuk X-nya itu kurang dari 7, dan X-nya merupakan anggota bilangan asli. Nah, kalau dengan mendaftarkan anggotanya, kita cukup menuliskan himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga himpunan B. Kalau dengan cara menyebutkan sifatnya, kan tadi kita bilang anggota himpunan B adalah bilangan prima antara 2 sampai 10. Kalau dengan notasinya, anggota himpunan B itu X, kita misalkan X, sedemikian hingga X-nya itu lebih besar daripada 2 dan kurang dari 10. X merupakan anggota bilangan prima. Nah, kalau kita mendaftarkan anggotanya, kita cukup menuliskan anggota himpunan B itu sama dengan 357. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir atau yang keenam itu himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, jadi di sini himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya dapat dihitung. Misalnya, himpunan A, anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita bisa menghitungkan berapa banyaknya anggota himpunan A itu, yaitu banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan 6. Nah, kalau misalkan himpunan tak berhingga itu adalah himpunan yang anggotanya tidak dapat kita hitung dan dituliskan dengan tanda titik, titik, titik. Contohnya himpunan C. Himpunan C itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita kan tidak bisa menghitung karena kita tidak tahu sampai batasnya berapa. Kalau tidak ada batas kan bisa saja sampai 10.000, 100.000, 1 juta. Nah, jadi di sini kan itu sangat banyak dan tak berhingga. Kita tidak bisa menghitung banyaknya anggota himpunan itu. Nah, jadi kita cukup tuliskan himpunan C itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baik, semoga sampai di sini kalian bisa memahaminya. Nah, di sini saya punya soal latihan. Yang pertama, berikan masing-masing 2 contoh himpunan dan bukan himpunan. Tadi kan kita sudah belajar caranya mengetahui apakah itu himpunan atau bukan. Nah, jadi di sini saya minta berikan 2 contoh himpunan
dan 2 contoh bukan himpunan. Silahkan kalian tuliskan saja nanti 2 contoh himpunan dan 2 contoh bukan himpunan. Selanjutnya soal yang kedua, tentukan banyaknya anggota himpunan. Nah, jadi ada anggota himpunan B. Nah, jadi himpunan B itu anggotanya bilangan cacah kurang dari 10. Nah, jadi silahkan kalian daftarkan dulu anggota-anggotanya berapa saja anggota himpunan B, bilangan cacah yang kurang dari 10, lalu kalian hitung banyaknya anggota himpunan B tersebut. Selanjutnya, nyatakan himpunan A, yaitu anggotanya 3, 6, 9, 12, 15, dan 18, dengan cara menyebutkan sifat. Nah, jadi kalian sebutkan nih sifat himpunan A ini apa. Kalau seperti tadi kan bilangan asli kurang dari 7. Nah, kalau untuk anggota himpunan ini kira-kira sifatnya apa ya? Dan notasi pembentuknya. Nah, kalau kalian sudah menyebutkan sifatnya, kalian bisa membentuk notasinya. Nah, selanjutnya soal yang keempat. Jelaskan himpunan berikut berhingga atau tak berhingga. Berikan alasannya ya. Misalnya nih, ada himpunan K. Anggotanya himpunan bilangan bulat. Nah, bisa nggak kalian tulis dulu tuh berapa saja anggota himpunan bilangan bulat tuh. Dan kira-kira bisa kalian hitung nggak? Nah, berapa banyaknya himpunan bilangan bulat itu. Nah, jadi kalian nyatakan itu berhingga atau tidak dan berikan alasannya. Mengapa kalau misalnya kalian menjawab berhingga, mengapa kalian menjawab berhingga? Misalnya kalian menjawab tak berhingga, berikan alasannya mengapa kalian menjawab tak berhingga. Selanjutnya di himpunan D. Himpunan D di mana anggota X itu anggotanya X demikian hingga X-nya lebih besar dari 2 dan kurang dari 20. X merupakan anggota bilangan genap. Nah, jadi silahkan kalian tentukan apakah berhingga atau tidak berhingga serta berikan alasannya. Mengapa kalian menjawab berhingga atau tidak berhingga. Biasakan ya untuk membuat sebuah alasan. Ketika kalian membuat sebuah keputusan, maka berikan alasannya mengapa kalian mengambil keputusan itu. Baik, sampai di sini saja dulu materinya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.